Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu bapak guru hebat di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan bercerita tentang macam-macam kecerdasan menurut Wikipedia Indonesia. Yang pertama ada kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan intelligence quotient atau disingkat dengan IQ. IQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat, pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa dan daya tangkap, serta belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh setiap individu anak. Selanjutnya ada kecerdasan spiritual atau dalam bahasa Inggrisnya spiritual quotient atau disingkat dengan SQ. SQ adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. SQ merupakan fasilitas yang membantu seseorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalan itu. Ciri-ciri utama dari SQ ini ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik akan ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mampu menghadapi penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan, mampu mewujudkan hidup dengan visi dan misi, mampu melihat keterkaitan antara berbagai hal, mandiri, serta pada akhirnya membuat seseorang mengerti akan makna dalam hidupnya. Selanjutnya, kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan kemampuan seseorang untuk memahami lingkungannya secara optimal dan bereaksi dengan tepat untuk sukses secara sosial. Ada 5 aspek kecerdasan sosial. Yang pertama, aspek kesadaran situasional. Aspek ini mengukur bagaimana individu memahami dan peka terhadap kebutuhan, hak, serta perasaan orang lain. Kedua, aspek kemampuan membawa diri yang meliputi penampilan fisik, cara bersikap, serta bahasa tubuh dari individu. Lalu yang ketiga adalah aspek authenticity, yaitu bagaimana cara berbicara dan bersikap kepada orang lain yang menunjukkan ketulusan atau keaslian dari pribadi individu yang sesungguhnya. Keempat, aspek clarity. Aspek ini mengukur bagaimana kemampuan individu dalam berkomunikasi dengan jelas sehingga orang lain dapat mengerti maksud dari ide atau gagasan yang disampaikan. Selain itu, aspek ini juga mengukur bagaimana kemampuan individu untuk mempersuasi orang lain agar menerima gagasan yang disampaikan. Kemudian, aspek yang terakhir adalah empati, yaitu kemampuan individu untuk memahami dan mengerti perasaan orang lain. Selanjutnya ada kecerdasan emosional atau dalam bahasa Inggris disebut dengan emotional quotient, disingkat dengan EQ. EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan.
Sedangkan kecerdasan mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional belakangan ini dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual. Salah satu studi menemukan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting. Dalam buku Daniel Goleman bahwa kecerdasan emosional dijelaskan, kecerdasan emosional bertanggung jawab atas keberhasilan sebesar 80% dan 20%-nya ditentukan oleh IQ. Berikutnya ada kecerdasan buatan yang disebut juga dengan intelijensi artificial atau dalam bahasa Inggris artificial intelligence atau hanya disingkat dengan AI sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Di sini Andreas Kaplan dan Michael Henlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Berikutnya adalah kecerdasan kinestetik, merupakan salah satu jenis kecerdasan majemuk. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh dan fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta kemampuan menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu. Kecerdasan kinestetik juga dapat diartikan sebagai cara berpikir dengan menggunakan tubuh yang ditunjukkan dengan ketangkasan tubuh untuk memahami perintah otak. Sedangkan menurut Howard Gardner, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang bagus seperti menari, berlari, dan membuat kerajinan tangan. Selanjutnya ada kecerdasan moral, adalah kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang benar dan salah berdasarkan keyakinan yang kuat akan etika dan menerapkannya dalam tindakan. Nah, kita termasuk yang mana ya? Yang unggul pada diri kita, apakah kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, moral, sosial, dan kinestetik? Yuk coba kita rasakan sendiri. Semoga bermanfaat informasi yang kami berikan. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia.